Kalau kita terlalu cepat menilai seseorang, maka kadangkala ya jatuhnya kita hanya menilai dari layer pertama aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita kayak beli buku gitu ya, baca buku aja, layer depan covernya gitu, kita nggak akan pernah bisa tahu isi dalam bukunya itu kayak gimana kalau kita hanya lihat dari cover depannya aja. Jadi pastikan kamu membacanya sampai akhir, baru kita bisa berkesimpulan tentang buku ini nih isinya kayak apa. Sama dengan manusia juga seperti itu. So ya, don't judge the book from its cover. Ya, that's right. Ayo ya, kita baca di readingan kali ini ya. Di video kali ini kita bakalan baca mengenai yang dia nilai ya tentang kamu sebenarnya tuh kayak gimana sih teman-teman. Ini adalah orang yang bisa jadi kamu udah sangka, ataupun kamu orang yang kamu nggak sangka ya teman-teman ya. Oke, general ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga jadi positif dan timeless teman-teman. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke ya, kita bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga nggak perlu ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang, siapa tahu ternyata 3-3nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke, yuk kita baca. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Share, remember for our subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dipersilahkan ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku tentunya. Oke ya. Kita baca di cerita kali ini buat teman-teman Pisces ya. Buat teman-teman Pisces di cerita yang pertama. Apakah kalian ya udah lama saling mengenal ya, sedangkan ciri-cirinya dia itu kayak gimana sih? Kalau dibilang udah lama kenal, udah ya, bahkan dia mungkin berada di sekitar kamu atau ke sekeliling kamu ya, bahkan kamu ya mungkin udah kenal tapi kayak nggak notice aja kalau dia ada di sekeliling kamu ya. Ciri-cirinya dia orang yang suka banget kalau misalkan kamu ajak bicara mengenai hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi kembali ke dalam diri, meditasi, terus habis itu spiritual bukan yang hanya meditasi ya, lalu spiritual yang berkaitan dengan diri ya, spiritual. Belajar tentang spiritual itu berbeda tentang belajar meditasi dan sebagainya. Salah satu sarana mungkin ya, tapi tidak. Sarana yang lain juga banyak sekali ya teman-teman ya. Salah satunya ya, tapi masih banyak ya, masih banyak. Spiritual bukan tentang meditasi ya. Jadi ya hal-hal seperti itulah gitu kan, tapi lebih dalam dari itu. Oke, jadi kita satukan dulu pemahaman tentang spiritual itu seperti apa ya. Oke ya teman-teman ya. Lalu juga kalau dibilang dia introvert, orangnya introvert ya, introvert, terus habis gitu juga nggak gampang terbuka sama orang gitu ya. Dan ada kecenderungan ya, kecenderungannya adalah mungkin sering kali menyalahkan situasi dan kondisi, sering kali juga menyalahkan orang lain ya. Ya seperti itu, jarang bisa refleksi diri tapi akan menuju ke arah sana ya, karena memang suka bicara seperti itu ya, lama-lama mungkin akan ya proses ya orang ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Nah kita lihat ya hubungan kalian seperti apa, hubungan kalian ya ini seperti apa, kita lihat hubungan kalian. Oke, hubungan rahasia, hubungan yang penuh dengan rahasia, hubungan yang penuh dengan rahasia, nggak bisa terbuka ya. Jadi semua nggak bisa apa adanya gitu loh teman-teman ya hubungan kalian ini. Nah kita lihat yang dia nilai dari kamu ya itu apa, yang dia nilai dari kamu itu apa. Kamu tuh orang yang sempurna ya, orang yang sempurna, orang lihat kamu juga wow banget ya. Itu sebabnya mungkin dia ngelihat kamu itu dari jauh banget ya teman-teman ya, dari jauh banget ya, kepingin deket tapi ya belum ada yang namanya kayak gimana. Jadi ini kayak sendiri-sendiri, dia menganggap kamu misterius gitu kan, dan dia pun juga ya, kamunya juga nggak terlalu kenal sih ya sama dia, jadinya kamu nganggapnya biasa aja ya. Nah ini dia merasa kamu itu sempurna banget buat dia, sosok yang memang benar-benar diharapin banyak orang ya, bahkan mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga atau tulang punggung dalam satu komunitas, harapannya banyak orang ya, ini bisa jadi seperti itu. Yang jelas dia ngelihat kamu adalah sosok yang wow banget dengan visi yang sangat luar biasa, dan dia juga tahu ternyata sisi lain dari kamu adalah kamu tuh gampang down orangnya. Seperti itu. Nah tujuan dia, sekarang kita lihat ya tujuan motifnya dia teman-teman ya, apakah ini baik ya ke kamu. Kita lihat ya, kita lihat
baik ya. Kalau dibilang seperti ini, dia pingin dekat sama kamu, dia pingin menjalin komitmen dengan kamu gitu kan, baik itu komitmen secara mungkin relationship romantisme ataupun relationship secara pekerjaan ataupun apapun ya teman-teman ya, dia kepingin yang namanya dekat sama kamu dan menjalani satu komitmen dengan kamu, terlepas dari komitmen yang seperti apa ya. Tapi yang jelas tujuannya baik sih. Sebaiknya apa sih yang dilakukan buat ngadepin orang ini ya? Apa yang dilakukan? Oh, nggak mudah yang namanya baper gitu kan ya. Jangan kebawa perasaan teman-teman ya. Tapi lebih ke kayak dianggap family gitu kan. Dianggap family dan juga kamunya fokus sih teman-teman ya. Lebih ke fokus jaga komitmen juga gitu kan. Kalau misalkan ternyata kamu udah punya pasangan, ya jaga komitmennya kamu ya sesuai dengan apa yang kamu komitkan ini dia tadi gitu. Walaupun ada orang yang mau ngajakin kita komitmen, kalau kamu mantap ya ya oke, dan dalam posisi yang memang memungkinkan ya untuk diajak komitmen ya fine gitu. Tapi kalau enggak ya jangan ya teman-teman ya. Jaga komitmen kamu dengan baik. Fokus ya, lebih ke fokus menguasai diri atau perasaan ya, jangan terlalu terburu-buru. Oke? Ya, selanjutnya di cerita kamu yang kedua ya, teman-teman ya. Apakah kalian udah lama saling kenal ya? Apakah kalian berdua udah lama saling kenal? Udah ya, udah lama saling kenal, dan kalau dilihat di sini juga ciri-cirinya dia tuh orangnya mau belajar ya, selalu mau belajar ke arah yang baru, berkembang ya. Jadi nggak mau yang namanya stagnan di situ-situ aja. Kalau mau belajar dia beneran serius gitu ya teman-teman. Ibaratnya serius banget mau belajar hal baru dalam hidupnya, dia mau berkembang, bijaksana ya. Dan pengalaman hidupnya banyak ya, pinter gaul juga ya, ekstrovert, terbuka sih sama orang gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat ya teman-teman ya, hubungannya sama kamu itu apa dan seperti apa sih, hubungannya sama kamu seperti apa. Oh, bisa jadi terjebak di kesenangan sesaat, bisa jadi, ataupun lebih ke pekerjaan ya, karena mungkin lebih ke kayak gila kerja gitu nggak sih teman-teman ya. Ke gila kerja gitu daripada ke relationship ya, seperti ini. Tapi ada potensi-potensi sih kayak kesenangan sesaat gitu ya, yang dia nilai dari kamu tanpa kamu tahu, ataupun kamu tahu itu apa sih. Kamu tuh orangnya saklek banget ya, kaku banget. Jadi kalau dilihat juga ada potensi-potensi dia menilai kamu suka ikut urusan orang juga gitu, tapi kamu tuh pahlawan pembela keadilan untuk beberapa orang. Jadi dia ngelihat kamu kaku banget tapi nggak tegaan gitu ya. Nah tujuannya dia, motifnya dia ya ke kamu apakah baik teman-teman ya. Kita lihat ya tujuannya dia, motifnya ke kamu ya apakah baik. Dia sih kepingin menjalin satu hubungan ya yang dirahasiakan, cuman dia sama kamu aja yang tahu gitu ya. Moon Cancer teman-teman ya, hal-hal yang disembunyikan, hal-hal yang ditutupin gitu ya. Kalau dibilang negatif ya negatif ya pastinya. Kita lihat ya sebaiknya apa yang mesti dilakukan buat ngadepin orang ini, apa yang kudu dilakukan ya. Mempertegas, ada garis gitu kan, ada batasan bahwa kalau misalkan memang kamu no yes gitu. Jadi bukan yang namanya ragu-ragu terus digantung gitu, jangan. Ini ditekesin nih teman-teman ya. Kamunya sendiri juga harus siap dengan segala macam resiko dan pertimbangan kamu sendiri ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk cerita kamu yang ketiga ya. Apakah kalian udah lama saling kenal? Baru ya. Ini orangnya egois, orangnya cukup egois, gak mau ngalah teman-teman ya, jarang mendengarkan ya, jarang mau ngedengerin teman-teman, suka seenaknya sendiri sama pikirannya dia sendiri, dan pokoknya harus dia yang diprioritaskan. Dia suka banget yang namanya jadi pusat perhatian, egois, maskulin, tapi dia orang yang berani, hangat, dan orang yang cukup bisa mengambil tanggung jawab ya. Jadi kalau memang udah dikasih tanggung jawab dia bakalan selesaiin ya, karena itu adalah salah satu cara dimana dia juga diperhatikan gitu ya. Oke. Hubungannya sama kamu seperti apa dan kayak gimana? Oh, saling punya perasaan sih teman-teman. Kamunya punya perasaan ke dia dan dia juga punya perasaan ke kamu ya, sama-sama. Nah, yang dia nilai dari kamu apa sih? Yang dia nilai dari kamu tuh orangnya kreatif banget ya, yang suka juga banyak. Terus sebabnya mungkin dia cemburuan juga ya sama kamu, karena kamu tuh yang suka banyak, entah kenapa gitu kan. Kamu tuh menarik banget ya, penampilan kamu juga menarik sekali teman-teman ya. Buat dia itu adalah hal yang
ada bagusnya ada nggak bagusnya gitu kan, di antara sekian orang yang bisa dekat sama kamu ya dialah gitu kan yang bisa ibaratnya dapat gitu loh perasaannya kamu ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman, tujuannya dia baik nggak gitu kan, motifnya dia apa ya, kita lihat baik apa enggak sih ya. Jadi bisa jadi ini malah jadi penghalang gitu loh buat kamu, karena kecemburuannya yang luar biasa ya, overprotective juga gitu, dan pembuktiannya juga luar biasa. Ini malah suatu saat bisa jadi ujian dan halangan gitu ya buat kamu ya teman-teman ya, kayak gitu, right? Seperti ini karena memang secara emosional juga bikin kamu juga nggak karuan juga gitu ya. Kita lihat sebaiknya apa yang mesti dilakukan teman-teman ya, belajar tulus sih ya, bertindak. Artinya gini, perselisihan paham itu pasti ada teman-teman ya, tapi as long as itu masih bisa kamu tolerir, it's fine. Tapi kalau misalkan ini sudah ibaratnya merusak kamu, merusak lingkungan kamu ya, sebaiknya dibicarakan, ambil tindakan yang tegas ya, ambil solusi yang bisa kamu ambil ya, sebaiknya sih seperti itu. Lalu juga we are talking about tulus apa enggak tulus gitu lah dalam satu hubungan teman-teman. Jangan hanya mencari keuntungan gitu kan, tapi pikirkan bagaimana ya supaya hubungan ini bisa jalan dengan baik ya, seperti ini. Walaupun kalau kita tahu emosi itu nggak akan membawa kita kemana-mana, apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai emosi yang membabi buta gitu kan, cemburu yang uncontrolled ya, itu pasti udah jelek banget lah ya. Efek imbasnya sedikit akan jadi pemanis gitu kan, kalau too much, terlalu banyak akan merusak ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, cerita 1, 2, dan 3 buat kamu ya teman-teman Pisces. Dan semua orang bernilai, semua orang berharga. Yang dilihat orang tentang bernilainya kita atau berharganya kita, tidak bernilainya kita, tidak berharganya kita, sebenarnya adalah cerminan dari diri kita sendiri, memandang diri kita seperti apa. Kalau diri kita sendiri aja memandang diri kita nggak berharga, gimana orang lain mau menghargai kita ya. Oke ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next time Last Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day, bye bye.